Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah dengan NIM 2021 0202 1011 dari kelompok 4 Manajemen Proses Bisnis. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai proses bisnis manajemen dalam penggajian pada perusahaan PT Indah Kiat. Nah, untuk itu kita akan langsung ke video bagaimana cara membuat proses bisnis dalam studi kasus penggajian karyawan. Langsung saja kita ke videonya. Baik teman-teman semuanya, kalian sudah melihat ya tampilan dari aplikasi Bizagi. Nah, pada aplikasi Bizagi ini kita akan membuat proses bisnis penggajian karyawan pada PT Indah Kiat. Tetapi sebelum membuat prosesnya, kita terlebih dahulu menentukan pool dan lens apa saja yang ada dalam proses bisnis ini. Nah, kita akan menentukan lensnya, yaitu pelaku atau pengguna dari aktivitas tersebut. Nah, untuk itu kita buat judulnya terlebih dahulu, yaitu penggajian karyawan. Nah, dalam lens ini terdapat 4 pelaku utama. Nah, 4 pelaku utamanya itu adalah yang pertama, staf divisi sekretaris dan keuangan. Yang kedua adalah kepala divisi sekretaris dan keuangan. Lalu yang ketiga ada karyawan. Dan terakhir ada manajer keuangan. Nah, setelah itu kita akan memulai proses bisnis pada pelaku, yaitu staf divisi sekretaris dan keuangan, dengan memulai dengan start event, yaitu sebuah atribut untuk memulai suatu proses bisnis. Nah, setelah itu kita perbesar dan kemudian kita hubungkan dengan task, yaitu merupakan aktivitas yang digunakan untuk mewakili suatu kegiatan. Nah, di sini kita tulis kegiatannya yaitu mengecek absensi. Nah, jangan lupa untuk menggunakan tipe user pada aktivitas atau task-nya. Nah, kemudian untuk mengecek itu kita akan mengambil dari data store. Nah, data store ini merupakan sistem atau aplikasi dalam suatu proses bisnis yang kita sebut dengan database. Nah, setelah itu kita hubungkan dengan garis association. Nah, garis association ini digunakan untuk menghubungkan informasi dan artefak. Nah, ketika sudah seperti ini, kita bisa rapikan sedikit letaknya dan menyusun tempatnya sesuai dengan keinginan kita agar terlihat lebih rapi. Selanjutnya kita masuk ke aktivitas selanjutnya, yaitu menghitung kehadiran karyawan berdasarkan dari absensi. Nah, setelah kita mengecek tadi, lalu kita menghitung kehadirannya. Nah, setelah itu kita bisa perbesar agar tulisannya lebih kelihatan. Dan kemudian jangan lupa untuk membuat tipe tagsnya yaitu user. Nah, setelah tipenya terbuat, kemudian kita akan menghubungkan tags tadi dengan data store dari database agar dapat menghitung kehadiran karyawan berdasarkan absensinya. Dan selanjutnya kita melanjutkan proses dengan membuat tags,
Kemudian melakukan perhitungan gaji dan mencetak dokumen. Nah, kemudian kita bisa rapikan dulu untuk letaknya, karena setelah ini kita akan menggunakan data objek dan eh, data store untuk mencetak dokumennya. Nah, ini merupakan data objek yang mana file atau dokumen yang digunakan dalam suatu proses. Dan setelah itu kita tambahkan untuk data store di sampingnya agar perhitungan gaji dapat diambil dari data store. Dan kita buat untuk penamaannya. Lalu dihubungkan dengan garis association. Nah, setelah ini prosesnya akan berlanjut ke kepala divisi sekretaris dan keuangan. Nah, kita akan membuat task, yaitu kepala divisi akan memeriksa dan mengecek dokumen perhitungan gaji. Nah, setelah itu jangan lupa berikan tipe taksnya yaitu manual. Pengecekan yang dilakukan dengan manual atau secara langsung. Kemudian kita akan beralih ke proses selanjutnya yaitu gateway. Nah, gateway di sini merupakan eksklusif gateway yang menunjukkan bahwa proses akan dievaluasi. Nah, di sini kita akan melihat apakah dokumen itu benar atau tidak. Jika dia tidak, maka kita akan menghubungkannya dengan garis sequence flow ke arah atasnya, yaitu di proses sebelumnya. Di mana proses sebelumnya itu adalah melakukan perhitungan gaji dan mencetak dokumen. Nah, itu jika data tidak benar. Tetapi jika data benar, maka proses akan melanjut ke task selanjutnya. Nah, proses selanjutnya akan masuk ke manajer keuangan, di mana manajer ini akan mengecek dan menandatangani dokumen perhitungan gaji yang telah diselesaikan oleh Kepala Divisi Sekretaris dan Keuangan. Lalu setelah itu jangan lupa kita masukkan tipenya yaitu manual tax, yang mana pengecekan dan ditandatangani secara langsung atau manual. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan prosesnya dengan membuat tax, dan kita akan taruh taxnya itu pada bagian kepala divisi sekretaris. Nah, kita atur terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita masukkan di mana menerima dan menandatangani dokumen penghitungan gaji yang tadinya telah ditandatangani oleh manajer keuangan. Nah, lalu kita besarkan dan jangan lupa untuk memberikan tipe taksnya yaitu manual yang ditandatangani secara langsung. Kemudian proses selanjutnya adalah membayar gaji karyawan. Nah, di sini kepala divisi sekretaris dan keuangan akan membayar gaji karyawan. Lalu kita bisa tentukan tipenya yaitu tax user atau user tax. Nah, selanjutnya proses masuk ke karyawan, di mana karyawan ini akan menerima gaji yang diberikan oleh kepala divisi sekretaris dan keuangan tadinya.
Lalu kita tentukan untuk tipenya yaitu user atau pengguna. Kemudian setelah itu adanya gateway. Nah, gateway ini akan mendefinisikan apakah ada kesalahan dalam penerimaan gaji. Nah, jika tidak ada kesalahan nantinya, maka proses akan langsung selesai sehingga karyawan akan menerima gajinya dan proses pun telah selesai. Nah, jika tidak adanya kesalahan, maka proses akan selesai. Tetapi jika ada kesalahan, maka proses akan berlanjut, di mana karyawan akan melaporkan kesalahan gajinya. Nah, pada taks ini kita bisa masukkan, yaitu melaporkan kesalahan gaji. Dan lalu kita berikan untuk tipenya, yaitu taks dengan tipe manual. Setelah itu, proses akan berlanjut dengan taks yang dihubungkan ke arah staf divisi sekretaris dan keuangan, yang mana staf tersebut akan menghubungi karyawan yang bermasalah pada penggajiannya. Nah, setelah kita tuliskan dalam taks tersebut dan kita berikan juga tipe taksnya, yaitu manual. Selanjutnya, proses akan kembali lagi kepada karyawan. Nah, di sini karyawan akan menerima proses dari staf divisi, yaitu karyawan nantinya akan menghadap kepada staf divisi keuangan. Nah, di situ kita bisa tuliskan dalam taksnya. Nah, setelah kita tuliskan, lalu kita tentukan tipe taksnya, yaitu manual. Lalu kita lanjutkan, tapi sebelumnya kita perbesarkan dulu untuk lensnya agar prosesnya dapat memuat seluruh kegiatannya. Lalu setelah itu kembali lagi kepada staf divisi yang akan menjelaskan permasalahan. Nah, karyawan tadi akan menjelaskan permasalahan kepada staf divisi sekretaris dan keuangan. Nah, kemudian kita tentukan tipe taksnya yaitu manual. Setelah itu, proses akan kembali lagi kepada karyawan. Nah, kita geser dulu, lalu kita arahkan ke karyawan. Nah, sini kita rapikan dulu garisnya. Oke, setelah itu kita tuliskan dalam taksnya yang mana karyawan menerima laporan kesalahan yang telah dibuat oleh staf divisi sekretaris. Nah, setelah itu kita taruh taksnya dengan tipe user. Nah, kemudian prosesnya akan selesai. Nah, proses selesai ini merupakan proses selesai dari laporan permasalahan. Nah, beginilah hasil dari proses penggajian karyawan pada PT Perusahaan Indah Kiat Pulp and Paper. Lalu setelah ini kita bisa lihat jika ada kekurangan atau tidak.
Jika tidak, kita bisa save berupa gambar. Lalu kita ketikkan judulnya. Kemudian setelah itu kita bisa save untuk menyimpan gambarnya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah menonton bagaimana pembuatan proses bisnis manajemen dan notasi mengenai studi kasus penggajian karyawan pada PT Indah Kiat Pulp and Paper. Semoga dapat memberikan manfaat dan termotivasi untuk kedepannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.